Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan juga berjalan dengan lancar. Untuk kota kelasnya siapa? Saya Bu. Doni, silakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Namanya Rabbal Alamin. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya? Iya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar materi yang sama seperti minggu sebelumnya, hanya saja melanjutkan gitu, materi yang seperti minggu sebelumnya. Gitu. Sebelumnya, apa kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Siap? Siap. Oke. Ibu mau kita flashback dulu. Kemarin kita belajar mengenai apa saja? Ada yang masih ingat? Interaksi sosial, Bu. Faktor, Bu. Angkat tangan dulu ya. Ya. Yuk, silakan. Faktor mendorong interaksi sosial. Dalam interaksi sosial ada lagi? Pengertian interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial ada lagi? Syarat. Syarat interaksi sosial. Nah, ada yang masih ingat faktor-faktor pendorong interaksi sosial itu apa aja? Motivasi. Motivasi, Imitasi. identifikasi, Identifikasi. Empati. simpati, empati, Sugesti. Oh, masih ingat semua ya? Tangan dong. Jadi hari ini kita masih akan belajar mengenai interaksi sosial. Hanya saja hari ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuknya. Kalau kemarin itu pengertian, kemudian syarat, faktor. Nah, hari ini kita akan masuk ke bentuk-bentuknya. Ada apa saja sih bentuk-bentuk interaksi sosial? Ada berapa? Ada dua. Asosiatif dan disosiatif. Ibu mau tanya sama kalian, di sini ada nggak yang pernah bekerja sama temannya atau berkolaborasi gitu untuk mencapai tujuan yang sama, misalkan kerja sama untuk ikut lomba atau semacamnya? Ada yang mau berbagi pengalaman? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Saya pernah ikut lomba matematika, Bu. Sama temannya? Iya. Iya. Berkolaborasi ya? Iya, Bu. Oke. Ada yang terus ada nggak di sini yang pernah berkonflik bersetinggal sama temannya? Mungkin karena rebutan samban gitu. Ada nggak? Saya Bu, Pernah rebutan? nggak rebutan sama Doni, rebutan pulpen. Oh, keren. Oke. Saya kira rebutan ini. Nah itu teman saya ini. Ya oke. Jadi apa sih hubungan dari apa yang kita belajar ini dengan apa yang saya tanyakan tadi ya? Jadi dalam interaksi sosial itu dibagi menjadi dua bentuk ya. Yang pertama asosiatif dan yang kedua disosiatif. Yang asosiatif itu yang seperti apa sih, Bu? Yang disosiatif itu yang seperti apa sih, Bu? Kita akan belajar itu. Asosiatif. Asosiatif itu interaksi sosial bersifat menyatukan, gitu ya. Yang bersifat menyatukan. Misalkan orang yang sebelumnya nggak kenal kemudian menjadi kenal dan dekat, gitu. Atau mungkin orang yang sebelumnya malah kenal tapi mungkin hubungannya nggak baik itu jadi baik, gitu. Jadi pokoknya asosiatif itu mengarah pada memperbaiki hubungan, gitu. Kemudian juga mengarah pada interaksi sosial yang bersifat positif. Dan yang terakhir, biasanya terdapat kerjasama di dalamnya. Sedangkan disosiatif itu bersifat memisahkan, kebalikan dari asosiatif. Kalau asosiatif itu menyatukan, kalau disosiatif itu memisahkan. Orang yang sebelumnya nggak kenal tiba-tiba kenal tapi langsung musuhan. Orang yang sebelumnya kenal deket, malah tiba-tiba musuhan. Nah, kayak gitu contohnya. Kemudian berpotensi merusak hubungannya. Tadi kalau yang sebelumnya kenal, tiba-tiba musuhan gitu. Karena apa? Karena rebutan pacar atau rebutan apa gitu, rebutan pulpen tadi kalau katanya Arzi tadi. Kemudian yang ketiga adalah interaksi sosial yang mengarah pada hubungan yang negatif. Yang keempat, adanya permasalahan dalam hubungan tersebut. Kemudian kita akan bermain game. Mau nggak? Oh. Mau.
asosiatif, dan yang sini disosiatif. Nah, nanti Ibu akan menampilkan fenomena atau gejala sosial gitu ya yang terjadi di masyarakat. Kemudian kalian analisis dan bentuklah atau buatlah ya konsep drama mini gitu kan yang berkaitan dengan respon masyarakat terhadap fenomena tersebut yang kaitannya dengan bentuk hubungan interaksi sosial gitu. Mau yang itu asosiatif dan juga yang disosiatif. Kemudian nanti setelah misalkan kelompok asosiatif maju kan drama, kemudian kelompok disosiatif silakan untuk mengomentari atau memberikan pendapat ya. Bu, itu jenis apa gitu dan kenapa alasannya? Begitupun sebaliknya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham? Paham. Oke. You ready? Ready. Are you ready? Ready. Oke. Jadi dia fenomenanya. Fenomena pemilu serentak tahun 2019, di mana saat itu di Indonesia ya diadakan pemilu serentak. Silakan kalian baca, kemudian kalian buat konsepnya. Silakan membentuk kelompok. Terus kemudian ini nanti untuk ini ya perannya ya nanti ditulis ya kalian perannya sebagai apa supaya kebaca gitu. Mau waktunya Ibu? Oh, masih. Kurang satu ya? Kurang dua. Iya, kurang dua. Oh, itu. Sisa satu kayaknya di sini. Iya. Ini sisa ya. Oh, udah. Gak apa ya warnanya. Gak apa-apa. Oke. Silakan Ibu kasih waktu 2 menit ya. 2 menit cukup nggak? Atau 3 menit? 2 menit aja ya. Silakan dari sekarang. Ya, selesai. Ah, Kamu calon presiden 1. aku lurus. Aku lurus. Oh ya, Ya, ini juga. Aku mau. Iya. Curang tahu ya. Bener ya. partai Batu dengan partai Kayu. Terus konsepnya Maksudnya apa kan? Belum. yang kaitannya dengan bidang sosial, sosial itu apa? Sekarang ini kan jadi kayak Oh, ada iya. dua partai Bersatu Bu, kerjasama. iya, jadi menyatu. Koalisi gitu ya. Iya. Sampai sudah. Jadi banget konsepnya. Calon. Iya. Calon presiden 2. Partai ini sudah. Oh iya. Oh, iya. Ini apa nih konsepnya? Kita ngambil konsepnya itu ketua pemilihan presiden itu nanti calon presidennya nanti saling beradu orasi gitu. Iya, kompetisi. Oh iya. Oke. Debat orasi ya. Waktunya 1 menit ya. Iya Bu. Sekalian mana Anda dari Kamu curang ya? Iya. Kayak gitu. Kerjasama menjadi mafia. Apa sama ya? Tinggal begini. Kurang. Tenang deh. Lihat. Apakah Anda mau? Nggak tahu beda. Iya, apakah Anda bersedia? Tidak apa-apa. Berarti nomornya apa? Saya
Oke. Di mana Mary? Ya musik dong. Suka kamu di tengah. Yo. Ayo bangun itu nih. Kenalan dulu. Ayo di tengah. Kenalan dulu. Biasa aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dari tim kami atau kelompok kami terdiri dari Arzi. Doni, Eka, Silvi, Farhan. dan saya sendiri Jadis. Di sini kami akan menampilkan orasi kompetisi calon presiden, di mana pemerannya teman-teman bisa lihat sendiri. Ada capres 1, capres 2, dan kita sebagai rakyat. Oke, langsung dimulai aja. Yuk, langsung aja. Iya, langsung. Kamera roll, action. Halo rakyatku semuanya. Pilihlah saya, jangan lupa karena saya akan mensejarahkan kalian. Ya, itulah janji-janji manis saya. Halo semua, rakyat-rakyatku. Pilihlah saya karena saya akan menaikkan gaji-gaji kalian dan mensejahterakan kalian agar tidak terjadinya adanya kemiskinan. Dan ingat, yang pasti adalah cap cicaknya. Mungkin sekian itu dari kami. Udah selesai. Iya. Jangan turun dulu. Ayo maju dulu di sini semuanya. Nah, sebelum kalian ngejelasin konsepnya kalian apa, terus alasannya apa, silakan dari kelompok asosiatif menebak dulu. Kira-kira mereka membawakan konsep disosiatif apa nih? Kompetisi, Bu. Alasannya? Karena pemilihan presiden 1 dengan presiden 2. Gitu. Karena Ada saya- yang Karena lain? saling ini ya. saling berlomba-lomba Iya, saling berlomba-lomba menyampaikan untuk visi misinya. ya. Terus Oh. mencalonkan sebagai calon presiden 1 dan 2. Saling berlomba-lomba mencalonkan diri ya? Iya. Yuk, silakan dijawab kelompok disosiatif. Ya. Benar. Benar. Konsep kami yang kami ambil yaitu saling berlomba-lomba untuk menyampaikan visi misi dari calon presiden 1 dan calon presiden 2 dan menggunakan orasi alias kita bersaingnya secara sehat gitu. Oke. Jadi kelompok disosiatif ini menampilkan konsep interaksi sosial apa namanya? Kompetisi ya. Yang dimana itu kuncinya itu adalah persaingan secara sehat untuk mencapai tujuan yang sama dengan cara bersaing atau berkompetisi. Beri tepuk tangan untuk kelompok disosiatif. Itu ya. Oke, mungkin dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok, ya dikumpulkan ya. Untuk kelompok di apa asosiatif, yuk maju. Ini wanita-wanita kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok asosiatif akan mempraktekkan dari hasil diskusi kami tentang pemilihan gubernur. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu saya Dewi Atenwani menjadi gubernur dari Partai Kayu. Saya Gezang Wijayanti menjadi gubernur dari Partai Batu. Saya Rista sebagai rakyat. Saya Solihah sebagai rakyat. Saya juga sebagai rakyat. Oke. Perkenalkan, saya Dewi Atenwani. Saya dari Partai Kayu ingin mengajak kalian bekerja sama untuk mencalonkan diri sebagai gubernur pada periode Pilpres yaitu 2019. Dan perkenalkan rekan saya dari Partai Batu yaitu Gezang Wijayanti Astineng Putri.
2019 yaitu menjadi gubernur seperti itu. Sudah. Seperti itu. Ya. Sudah. Sudah. Ya. Kumpul lagi dong. Oke. Sebelum kalian menjawab konsepnya apa, silakan dari kelompok disosiatif menebak. Konsep koalisi sepertinya Bu, Alasannya apa? karena mereka saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Gitu ya. Oke. Bagaimana kelompok? Benar. 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 Kami meninggalkan Koalisi karena kami akan bekerja sama menjalankan sebagai gubernur dari Partai Kayu dan Partai Batu dalam periode 2019. Seperti itu. Sekian mini drama kami. Mohon maaf, kami memang seperti ini ya. Maaf ya. Nggak apa-apa, dimaafin. Santai. Sekian dari kelompok asosiatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak kerjanya? Oh iya. Kelompok asosiatif? Oke. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Berarti dari yang kalian tampilkan tadi, yang kelompok asosiatif menampilkan bentuk asosiatif kerjasama, yakni apa? Koalisi. Kemudian yang disosiatif bentuk kompetisi. Alasannya kalau kompetisi karena ada persaingan secara sehat. Kemudian kalau koalisi karena kerjasama antar partai untuk dalam apa namanya, dalam bidang politik gitu ya. Baik, dari apa yang kalian tampilkan, Ibu rasa kalian sudah cukup memahami ya konsep bentuk interaksi sosial, baik itu asosiatif maupun disosiatif. Dan ibu akan menambahkan ya beberapa contoh atau beberapa jenis yang lain gitu. Bentuk asosiatif, di mana asosiatif itu memiliki beberapa bentuk ya. Yang pertama ada kerjasama, yang dimana itu hubungan apa gimana ya? Interaksi sosial di mana antara A dan B atau kelompok A dan B itu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama gitu. Kemudian akomodasi itu merupakan hubungan interaksi sosial yang dimana itu mengarah pada memperbaiki sebuah hubungan yang misalkan itu sebelumnya rusak atau bersih tegang gitu. Kemudian ada akulturasi atau pencampuran dua unsur kebudayaan yang membentuk kebudayaan baru, yang dimana itu tidak melupakan unsur dari kebudayaan yang lama. Kemudian dalam asosiatif, dalam kerjasama itu ada banyak macamnya ya. Anak-anak yang pertama ada gotong royong, ada koalisi, ada joint venture. Tampilkan yang asosiatif tampilkan ya, gitu. Sebenarnya masih ada banyak ya, ada bargaining, kemudian ada masih banyak lagi. Kemudian akomodasi itu ada mediasi, ada toleransi, ada arbitrasi, ada juga namanya adjudikasi. Tahu nggak apa itu adjudikasi? Ini Bu, bentuk pengendalian konflik melalui pengadilan. Betul. Contohnya kalau misalkan dihubungkan sama fenomena yang tadi ya, misalkan antara kubu A dan B itu udah keluar hasilnya gitu, pemenangnya siapa. Tapi kemudian dari salah satu kubu merasa tidak puas dengan hasil itu, artinya mereka mengajukan banding kemana? Mahkamah Konstitusi. Begitu. Nah itu salah satu bentuk dari interaksi sosial adjudikasi. Kemudian itu adalah asosiatif. Yang kemudian disosiatif itu ada apa aja? Disosiatif itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada persaingan yang tadi ditampilkan oleh kelompok disosiatif, di mana persaingan antara dua atau lebih entah itu individu atau kelompok, tapi secara sehat gitu. Jadi mengarah pada sebuah persaingan sehat gitu, kayak misalkan kompetisi lomba, ngejar prestasi misalkan di kelas gitu, mau dapat ranking 1 gitu. Terus ada kontravensi atau pertentangan. Ini contohnya bisa demonstrasi gitu.
kalau misalkan BBM naik kemarin, terus masyarakat kan banyak yang nggak terima ya, atau nggak puas dengan kebijakan baru itu gitu. Akhirnya mereka melakukan kontravensi atau pertentangan dengan cara demonstrasi. Kemudian ada pertentangan yang dimana ini adalah persaingan yang biasanya mengarah pada hubungan yang tidak sehat, konflik, kekerasan, gitu. Dan biasanya juga nggak secara sehat gitu. Paham? Sampai sini? Oke. Itu adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Mungkin sekarang belum. Belum ada ya? Udah clear ya? Ya, clear. Oke. Kalau nggak ada yang tanya, biarkan ibu yang tanya. Ibu mau kalian menyampaikan gitu, apa yang kita pelajari hari ini? Apa aja yang kita pelajari hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Mungkin dari saya, Bu. Ya, Doni. Yang kita pelajari hari ini yaitu bentuk-bentuk dari interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Ya, untuk dari asosiatif sendiri ada 2 atau 4 ya sedikit lupa, maaf. Itu lalu yang disosiatif sendiri ada 3, yaitu kompetisi, konflik, dan pernah gitu. Ya, terima kasih diberi tepuk tangan untuk Doni. Doni sangat menyimak pembelajaran pada hari ini. Yang lainnya? Izin menambahkan, Bu. Ya. Kalau asosiatif itu interaksi sosial yang bersifat menyatukan, kalau disosiatif itu interaksi sosial yang bersifat memisahkan. Betul. Beri tepuk tangan untuk mereka. Oke. Ibu rasa kalian semua sudah paham ya tentang apa yang kita pelajari hari ini? Sudah masuk semua ya? Sudah. Oke. Jadi sebagai makhluk sosial, kita ini selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Itulah kenapa kita akhirnya pasti semua manusia itu melakukan hubungan interaksi sosial dengan orang lain. Dan dalam menjalin hubungan itu pasti ada 2 kemungkinan gitu. Jika hubungan itu efektif, itu akan mengarah pada hubungan yang asosiatif. Kalau hubungan itu nggak efektif atau terjadi kesalahpahaman atau ada sebuah permasalahan, itu akan mengarah pada hubungan sosial disosiatif. Kemudian semua fenomena yang ada di sekitar kita itu pasti akan menghasilkan respon dari masyarakat, dan yang itu ada kaitannya dengan hubungan interaksi sosial, entah itu asosiatif maupun disosiatif. Sampai sini mungkin paham? Paham. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya dan kalian sudah paham, kita tutup saja pembelajaran pada hari ini. Tutup ya? Iya. Tutup. Oke. Sebelum ditutup, untuk kata kelas silakan dipimpin doa dulu. Ya, sebelum pelajaran hari ini kita tutup, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih semuanya. Pesan dari Ibu, tetap semangat belajar, jangan malas-malasan untuk belajar, terus raih apa yang ingin kalian raih gitu ya. Kemudian terakhir, manusia itu selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya gitu. Jika kalian ini merasa tidak membutuhkan orang lain, maka kalian silahkan raih pendidikan kalian sendiri, buat ekonomi kalian sendiri, buat sosial budaya kalian sendiri tanpa bantuan satu orang pun. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.